Halo, saya Manufak Christine Gabriela Simamora dengan NIM H071240001 dari Prodi Sistem Informasi sebagai pemapar materi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satria Ramadana, NIM saya itu H071241008. Saya di sini sebagai presenter kelompok genap. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Imanul Muslimin Mayang dengan NIM H071241027 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya sebagai presenter kelompok NAP. Perkenalkan, saya Muhammad Hanif Riyadin dengan NIM H071241033 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya sebagai pemateri dari kelompok NAP. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al Sakti, bisa dipanggil Alif, dengan NIM H071241008. Saya sebagai presenter kelompok NAP. Apa itu reproduksi? Reproduksi adalah proses biologis di mana makhluk hidup menghasilkan keturunan untuk mempertahankan jenis dan populasi dari spesies tersebut. Reproduksi hewan dibagi menjadi dua jenis, yaitu seksual dan aseksual, di mana reproduksi aseksual ini melibatkan penggabungan genetik dari dua individu berbeda dan menghasilkan keturunan dengan variasi genetik. Tahapannya meliputi produksi sperma dan telur, fertilasi, dan perkembangan embrio. Kemudian proses ini bisa terjadi secara internal atau eksternal. Kemudian yang kedua itu reproduksi aseksual. Produk reproduksi ini tidak memerlukan pasangan dan menghasilkan keturunan yang identik secara genetik dengan induknya. Metode ini termasuk pembelahan binar, pertunasan, fermentasi, dan partenogenesis. Yang ketiga itu organ reproduksi seperti testis, ovarium, dan uterus memiliki peran penting dalam kedua jenis reproduksi ini. Organ-organ ini bekerja sama untuk mendukung fertilasi dan perkembangan embrio untuk memastikan proses reproduksi berlangsung. Keberagaman strategi reproduksi ini mencerminkan adaptasi spesies terhadap lingkungan mereka dan menunjukkan betapa kompleksnya kehidupan hewan. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang reproduksi seksual. Nah, apa sih reproduksi seksual? Jadi, reproduksi seksual adalah proses yang melibatkan penyatuan dua gamet, yaitu dari dua individu, biasanya satu dari jantan dan satu dari betina untuk membentuk suatu zigot. Selanjutnya, ada tipe-tipe reproduksi seksual, yaitu yang pertama fertilisasi internal. Fertilisasi internal itu terjadi di dalam tubuh betina. Yang kedua yaitu eksternal, yang dimana terjadi di luar tubuh betina. Yang ketiga ada kopulasi, yang dimana dua individu melakukan hubungan fisik. Dan yang keempat adalah reproduksi seksual dengan ploidasi, yang dimana melibatkan pembentukan gamet yang memiliki sel kromosom haploid satu set yang kemudian bersatu membentuk zigot diploid dua set. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan proses reproduksi seksual pada hewan. Yang pertama ada spermatogenesis dan oogenesis. Nah, spermatogenesis yaitu proses pembentukan sperma di dalam testis jantan. Sel induk sperma mengalami pembelahan meiosis untuk menghasilkan sperma yang matang dan siap membuahi ovum. Selanjutnya ada oogenesis, yaitu proses pembentukan ovum di dalam ovarium betina. Nah, sel induk ovum mengalami pembelahan meiosis untuk menghasilkan ovum yang matang. Yang kedua yaitu fertilisasi, yaitu terjadi proses peleburan antara sperma dan ovum. Terjadi di dalam tubuh induk betina, yang disebut biasa fertilisasi internal, atau di luar tubuh induk betina yang disebut fertilisasi eksternal. Hasil fertilisasi adalah zigot, sel tunggal yang mengandung materi genetik dari kedua induk. Yang ketiga ada perkembangan embrio dan janin. Nah, yang perkembangan embrio dan janin terjadi menjadi tiga, yaitu zigot, sel hasil fertilisasi yang akan terus membelah dan berkembang menjadi embrio. Yang kedua adalah embrio, yaitu tahap awal perkembangan individu baru di dalam telur atau dalam tubuh induk. Yang ketiga ada janin, tahap perkembangan embrio yang sudah memiliki organ-organ tubuh yang terbentuk. Yang terakhir ada perkembangan, yaitu embrio berkembang menjadi janin, kemudian menjadi individu yang baru yang siap dilahirkan untuk menetas. Yang keempat adalah pola perkembangan, yaitu terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis lengkap dan metamorfosis tidak lengkap. Nah, metamorfosis lengkap yaitu perubahan bentuk yang sangat mencolok selama siklus hidup. Contoh terjadi pada hewan kupu-kupu yang dimana prosesnya ialah telur, larva, pupa, dan yang terakhir imago.
Dan selanjutnya metamorfosis tidak lengkap, yaitu perubahan bentuk yang tidak terlalu mencolok. Contoh hewan yang terjadi pada metamorfosis tidak lengkap yaitu belalang, yang dimana prosesnya telur, nimfa, lalu dewasa. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, kita telah mendengarkan apa sih itu reproduksi seksual. Sekarang kita akan menjelaskan apa sih itu reproduksi seksual. Reproduksi seksual adalah proses pembiakan yang melibatkan satu individu di mana individu baru terbentuk dari bagian tubuh individu tanpa peleburan sel kelamin. Tipe-tipe reproduksi seksual ada beberapa. Yang pertama, amitosis, pembelahan sel langsung tanpa pembentukan kromosom. Yang kedua, pembelahan biner, sel membelah menjadi dua sel anak identik. Yang ketiga, fragmentasi, organisasi membelah diri menjadi bagian yang dapat berkembang biak menjadi individu baru. Selanjutnya ada budding, di mana individu baru tumbuh dari tubuh induk dan terpisah menjadi individu baru. Kemudian ada sporulasi, pembentukan spora yang dapat berkembang menjadi individu baru. Nah, kemudian ada parthenogenesis, individu baru berkembang biak dari sel telur yang tidak dibuat. Selanjutnya kita akan mengetahui proses reproduksi seksual pada hewan yang terbagi menjadi 5. Yang pertama, pembelahan biner atau biasa disebut binarifation, proses umum pada organisasi uniseluler seperti protozoa. Contohnya itu amuba. Ya, kemudian tahap-tahapnya itu sel memperbanyak DNA-nya atau biasa disebut replikasi. Kemudian membran sel membelah menghasilkan dua sel anak yang identik. Nah, untuk proses yang kedua yaitu ada pertunasan atau bunding, umumnya pada hewan seperti hidra dan spons. Tahap-tahapnya yaitu tunas muncul dari tubuh induk, kemudian tunas berkembang menjadi individu baru yang terpisah dari induknya. Yang ketiga ada proses fragmentasi. Fragmentasi ini terjadi pada hewan seperti planaria atau cacing pipih dan bintang laut. Tahap-tahapnya itu yang pertama tubuh induk terbelah menjadi beberapa bagian. Yang kedua, bagian yang terpisah dapat berkembang menjadi induk baru. Untuk proses yang keempat yaitu parthenogenesis yang umumnya pada beberapa spesies serangga, reptil, dan ikan. Untuk tahap-tahapnya yang pertama sel telur berkembang menjadi embrio tanpa pembuahan oleh sperma. Yang kedua, embrio ini kemudian berkembang menjadi individu baru. Kemudian proses ini dapat menghasilkan keturunan betina atau campuran tergantung pada spesiesnya. Kemudian ada proses yang kelima yaitu regenerasi. Contoh hewan yang mampu regenerasi adalah cacing pipih dan Achilodermata seperti bintang laut. Tahap-tahapnya yang pertama sebagian tubuh hewan terpotong atau terpisah. Kemudian sel-sel di area yang terpotong mulai melakukan proliferasi atau pembelahan sel cepat. Dan selanjutnya sel-sel ini berdiferensiasi untuk membentuk jaringan dan organ yang hilang. Dan bagian tubuh yang terpotong dapat tumbuh kembali menjadi individu baru yang utuh. Sekian dari saya, Tuts. Baik, di sini saya akan menjelaskan organ reproduksi jantan. Yang pertama itu ada testis. Testis merupakan organ utama penghasil sperma dan hormon testosteron, terletak di dalam skrotum atau kantung kulit di luar tubuh. Pada sebagian besar mamalia, berfungsi untuk menjaga suhu testis agar optimal untuk produksi sperma. Yang kedua itu ada epididymis, sebuah saluran panjang yang terhubung dengan testis. Berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sperma yang baru dihasilkan dan sebagai tempat pematangan sperma. Kemudian yang ketiga ada penis, organ kopulasi yang berfungsi untuk memasukkan sperma ke dalam tubuh hewan kecil. Selanjutnya yang keempat ada vas deferens, saluran yang menghubungkan epididymis dengan uretra. Berfungsi untuk menyalurkan sperma dari epididymis ke uretra saat ejakulasi. Yang kelima ada kelenjar aksesori, menghasilkan cairan semen yang berfungsi untuk melindungi dan memberi nutrisi pada sperma. Contoh kelenjar aksesori itu ada kelenjar prostat, kelenjar vesicula seminalis, dan kelenjar bulbouretal. Dan yang keenam itu ada uretra, yaitu saluran yang berfungsi untuk menyalurkan sperma dan urin keluar dari tubuh. Pada sebagian besar mamalia, uretra juga berfungsi sebagai saluran urin. Sekian dari saya.
ada namanya ovarium. Ovarium adalah organ yang menghasilkan sel telur atau bahasa ilmiahnya disebut ovum dan hormon seperti estrogen dan progesteron. Setiap siklus folikel dalam ovarium mematangkan sel telur. Setelah ovulasi, sel telur dilepaskan dan folikel membentuk korpus luteum yang memproduksi progesteron untuk mendukung kehamilan. Ovarium juga berperan dalam mengatur siklus reproduksi dan perkembangan karakteristik seksual sekunder. Yang kedua ada namanya tuba Fallopi. Tuba Fallopi saluran yang menghubungkan ovarium dengan uterus. Di sini terjadi fertilisasi atau pembuahan, yaitu pertemuan antara sperma dan ovum. Yang ketiga ada namanya uterus. Uterus adalah organ berbentuk seperti buah pir yang menjadi tempat perkembangan embrio hingga menjadi janin. Yang keempat ada namanya vulva. Vulva adalah bagian luar organ reproduksi betina. Terdiri dari dua bagian. Yang pertama labia majora dan labia minora atau biasa disebut bibir vagina. Yang kedua, klitoris sebagai organ sensitif yang berperan dalam rangsangan seksual. Yang kelima ada namanya cervix. Cervix adalah bagian bawah uterus yang menghubungkan uterus dengan vagina. Cervix berfungsi sebagai penghalang untuk mencegah bakteri masuk ke dalam uterus. Jalur persalinan terbuka saat melahirkan untuk memungkinkan bayi keluar. Nah, dari penjelasan saya itu, mari kita analogikan biar kita lebih memahami. Ovarium adalah seperti pabrik mini yang menghasilkan sel telur dan hormon. Setiap bulan pabrik ini akan memproduksi satu atau lebih sel telur siap pakai. Tuba Fallopi bisa diibaratkan sebagai lorong panjang yang menghubungkan ovarium dan rahim. Disinilah pertemuan penting antara sel telur dan sperma terjadi. Uterus adalah rumah bagi janin yang sedang berkembang. Bayangkan seperti buah rumah yang nyaman dan lengkap dengan segala fasilitas yang dibutuhkan janin untuk tumbuh. Cervix ini seperti pintu gerbang rahim. Pintu ini harus kuat dan tertutup rapat untuk melindungi bayi dari infeksi. Namun juga harus bisa terbuka saat persalinan. Sekian dari saya. Terima kasih. Reproduksi pada hewan adalah proses biologis di mana organisme hewan menghasilkan keturunan baru untuk melestarikan spesiesnya. Tujuan utamanya adalah untuk meneruskan sifat-sifat genetik dari induk ke keturunannya sehingga spesies tersebut dapat terus bertahan hidup dan berkembang.